Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kembali Tuhan berikan kami kesempatan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini bukan saja kami dengar, tetapi memberkati kami, mengubahkan kehidupan kami, dan terus menuntun langkah demi langkah kami. Sehingga kami terus menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati waktu di depan kami dan bimbing kami Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 14. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan saudara. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saya ulang ayat yang ke-11, saudara ya. Sebab aku ini telah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagian ini dengan satu tema, saudara, rancangan yang penuh harapan. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu ayat ini yang sering kali saudara kita sudah hafal, sudah sangat kita kenal, bahkan mungkin menjadi satu ayat favorit kita, saudara. Yeremia 29 ayat 11. Nah, saudara, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Mulai dari bangun tidur, saudara sekalian, ada orang yang mulai cemas, melek mata, mulai cemas. Tidak tahu apakah pekerjaannya masih aman atau tidak. Mulai buka mata, bangun tidur itu pagi-pagi, mulai cemas. Pekerjaanku bagaimana hari ini? Karirku bagaimana hari ini? Ada juga saudaraku anak-anak muda yang mulai khawatir tentang masa depannya. Khawatir mengenai pendidikannya, mengenai panggilan hidupnya, ataupun juga mungkin mulai khawatir dengan pasangan hidupnya nanti. Tidak luput juga ada orang tua yang takut, saudara. Takut apa? Takut akan penyakit. Takut akan ekonomi yang mulai goncang. Takut akan masa tua dan lain sebagainya. Saudara, di tengah-tengah semua itu Tuhan berbicara kepada kita melalui Nabi Yeremia. Aku punya rencana. Aku punya rancangan. Bukan sembarang rencana. Bukan sembarang rancangan. Tapi rencana-rancangan yang penuh damai dan harapan. Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah, apa arti ayat ini sebenarnya? Apa janji ini juga masih berlaku dalam konteks kita pada hari ini? Saudara, Yeremia 29 adalah surat
dari Tuhan begitu ya, melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang dibuang ke Babel. Mereka berada jauh dari tanah air, mereka dikelilingi oleh musuh dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Namun saudara, di tengah-tengah keterpurukan itu, di tengah-tengah masa yang sulit itu saudara, Tuhan berkata, tinggallah di sana, bangun rumah, nikah di sana, beranak cucu, doakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, sebab aku tahu rencanaku. Saudara, ini penting. Yeremia 29 ayat 11 bukan ditulis pada saat segalanya baik-baik saja. Tetapi ayat ini muncul dan ditulis pada saat bangsa Israel, saudaraku, sedang berada pada titik terendah. Dan satu hal yang harus kita mengerti bahwa Tuhan berbicara bukan untuk memberikan janji yang palsu, tetapi sebuah harapan yang sejati, harapan yang bisa dipercaya, harapan yang sesungguhnya. Firman Tuhan katakan Yeremia 29 ayat 11a, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Pertama-tama Tuhan tahu rencananya atas hidup saya dan hidup saudara. Perhatikan baik-baik ayat ini. Tuhan tidak berkata, aku akan merencanakan. Tetapi Tuhan berkata, aku tahu. Artinya apa? Tuhan tidak bingung di dalam menentukan rencananya. Tuhan tidak bereaksi, tetapi Tuhan sudah tahu arah daripada hidup kita. Saudara, Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan begini. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Saudara, Tuhan bekerja dalam cara yang seringkali tidak kita mengerti. Tetapi yang perlu saudara dan saya tahu, Tuhan bekerja dalam cara yang selalu baik dan pasti terbaik. Saudara, seperti GPS saudara, yang tahu tujuan akhir kita. Kadang kita salah belok, tapi sistem kemudian mengaturnya lagi, mengatur ulang lagi rute kita tanpa membatalkan tujuannya. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup saudara, buat hidup saya. Pada saat kita salah jalan, Tuhan dengannya akan mengembalikan kita pada rute jalan yang tepat tanpa membatalkan tujuan akhirnya dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Firman Tuhan juga katakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11b, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Apa arti damai sejahtera? Saudara, damai sejahtera di sini adalah kata di dalam kata Ibrani shalom, artinya keutuhan, kelimpahan, hubungan yang dipulihkan, atau bisa dikatakan kedamaian batin. Dalam kondisi apapun saudaraku, kita akan diberikan shalom oleh Tuhan itu. Dalam pergumulan, dalam hal yang paling kita ada di kondisi paling bawah sekalipun, ada shalom yang Tuhan berikan kepada kita. Roma 8 ayat 28, satu ayat yang begitu terkenal sekali, dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita akan bebas dari kesulitan, dari pergumulan, dari sakit penyakit. Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Tetapi Tuhan berjanji akan memakai kesulitan pergumulan itu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Mungkin ada di antara saudara yang gak setuju dengan ayat ini. Tetapi ini firman Tuhan. Bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja di sana. Sekalipun itu hal yang tidak baik, Tuhan bekerja di sana untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Dan rencana Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Pasal 29 ayat 11c. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Saudara, Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan kita dari masa lalu ataupun menopang kita di masa kini, tetapi juga memberi kita masa depan yang penuh harapan. Amsal 23:18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Anak-anak muda, kalau kita takut akan masa depan kita, takut akan hari depan kita, firman Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Kristus. Dan harapan itu tidak akan hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelukis besar seperti Leonardo da Vinci tidak membuat sketsa tanpa visi akhir. Dia tahu akhir daripada lukisan itu. Demikian pula hidup kita. Saat kita belum melihat lukisan akhirnya, sesungguhnya Tuhan sudah melihatnya terlebih dahulu. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Saudara, pelajaran apa yang kita bisa pelajari hari ini? Percayalah sekalipun tidak mengerti, saudara. Mungkin hari ini kita merasa seperti orang-orang Israel di Babel. Terbuang, terasing, terluka, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tekanan. Tetapi firman Tuhan berkata, sebab aku tahu rancanganku bagimu. Bukan kita yang harus tahu segalanya. Cukup tahu bahwa Tuhan tahu akan kehidupan kita. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Kasih setia Tuhan cukup bagi kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, datanglah kepada Tuhan dalam penyerahan dan doa yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12-13 yang tadi kita baca. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Kamu akan mencari aku dan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, Tuhan tidak hanya ingin kita tahu rencananya, tetapi Dia juga ingin kita mendekat kepadanya. Tuhan ingin supaya saudara dan saya betul-betul mendekat dengan Dia, nempel dengan Dia, melekat dengan Dia. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir saudara, mari kita terus belajar setia. Walaupun dalam kehidupan kita yang sulit, kita tetap belajar untuk menjadi orang-orang yang tetap menghasilkan, tetap produktif, tetap melayani Tuhan. Tuhan tidak langsung membawa Israel pulang. Firman Tuhan katakan, tinggallah di sana, bangun rumah, nikahlah, doakan kesejahteraan kota itu. Artinya apa? Berkembanglah di tempat kamu ditanam. Kadang jawaban Tuhan bukan keluar dari masalah, tapi berbuah dalam masalah. Terkadang Tuhan gak menyingkirkan masalah dan pergumulan kita. Justru Tuhan inginkan melalui pergumulan itu hidup kita berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Sekali lagi, bukan sekedar kata-kata indah atau kartu ulang tahun atau kalender dinding yang kita pasang di rumah kita. Tetapi inilah janji yang keluar dari mulut Tuhan kepada umatnya yang sedang menderita. Rencana Tuhan mungkin tidak cepat, tetapi selalu tepat. Rencana Tuhan mungkin tidak mudah, tetapi tidak akan pernah gagal. Saudara, hari ini apapun musim hidupmu, Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan punya rencana penuh harapan dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengenal dan mengatur setiap langkah hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mempercayai setiap rencanamu, rancanganmu dalam hidup kami. Bahkan saat kami tidak mengerti, tidak tahu apa yang menjadi rencanamu dalam hidup kami. Bangkitkan dalam hati kami satu pengharapan yang baru Tuhan, untuk terus melihat rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami kepada jalan yang terbaik, kepada masa depan yang terbaik bagi kami.
Kami serahkan Tuhan untuk setiap pribadi yang hari ini mendengar firman-Mu, yang hari ini meragu akan masa depannya, yang hari ini khawatir akan masa depannya. Kami berdoa Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.